Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mantara Putra dari Manajemen Informatika kelas 4B akan menjelaskan tentang pemrograman basis data, khususnya pada arsitektur single tier. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya apa itu pemrograman, apa itu basis data. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki debug dan memelihara kode script yang dibangun suatu program komputer. Sedangkan basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diakses menggunakan suatu program komputer. Nah, ini adalah ilustrasi dalam hubungan antara basis data dan DBMS. Jadi, DBMS itu database management system, sama aplikasi basis data itu. Jadi native user mengakses, bisa mengisi database lalu ditampilkan di aplikasi basis data dan diakses oleh end user. Nah, ini adalah dua jenis model hubungan aplikasi dan DBMS. Jadi ada DBMS yang terpisah dengan aplikasi, ada juga yang menyatu dengan aplikasi. Contohnya yang terpisah dengan aplikasi yaitu adalah Microsoft SQL Server, dan yang menyatu dengan aplikasi adalah Microsoft Access. Nah, ini adalah arsitektur akses basis data. Ada sistem tunggal atau standalone, ada juga sistem client server. Untuk sistem tunggal atau standalone ini database dan pemrograman dan seluruhnya itu terdapat di satu komputer. Sedangkan jika dia client server, ada komputer yang berperan sebagai client dan ada juga yang berperan sebagai server. Jadi seluruh database itu disimpan di server dan bisa diakses untuk ke klien-klien. Nah, berikutnya adalah sistem basis data terpusat, terdistribusi, dan paralel. Jadi untuk yang terpusat, jadi ada satu komputer yang berperan sebagai server dan 3 komputer lainnya berperan sebagai klien. Jadi ketiga komputer ini hanya bisa mengakses ke komputer server saja. Berikutnya yang terdistribusi. Jadi seluruh komputer yang terdistribusi ini, untuk sistem yang terdistribusi ini, dia berperan sebagai klien dan juga bisa berperan sebagai server. Jadi mereka bisa bertukar-tukar data, bertukar informasi antara satu sama lain, dan mereka juga bisa menampilkan data pada komputer mereka sendiri. Berikutnya adalah sistem basis data paralel. Untuk yang paralel ini salah satu sistem yang sangat kompleks dan sangat canggih ya. Kenapa? Karena di server tersebut terdapat prosesor, ada banyak prosesor dan disk yang dirancang untuk menjalankan secara paralel atau simultan. Jadi mereka tuh terus bekerja dan terus menyimpan data di disk yang banyak ini dan dapat diakses kapan saja. Dan untuk sistem yang paralel ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti Google atau Facebook. Nah, ini adalah perkembangan arsitektur basis data. Ada data processing, file server arsitektur, single tier, two tiers, sampai end tier, dan arsitektur paralel arsitektur. Berikutnya kita menuju ke teknologi. Nah, untuk teknologi itu ada konsep arsitektur client server yang mengasumsikan kerangka dasar framework yang terdiri atas banyak PC yang terhubung melalui LAN. Berikutnya adalah server, mesin yang menyediakan berbagai service ke mesin klien. Singkatnya, server itu untuk menyediakan data. Nah, kedua, menerima dan memeriksa sintak. Yang ketiga, membangun generate permintaan database. Yang keempat, memberikan respon balik ke user. Berikutnya adalah tugas dari server. Yang pertama, menerima dan memproses permintaan database, memeriksa autorisasi. Ketiga, menjamin batasan integritas. Yang keempat, menampilkan query, proses update, dan mengirimkan ke user. Nah,
Nah, ini kelebihannya, klien bertanggung jawab dalam mengelola data antar muka pemakai, mencakup logika penyajian data, database bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database, autentikasi pemakai, akses yang lebih luas terhadap database, meningkatkan performa dan konsistensi, yang terakhir mengurangi biaya hardware. Untuk mengakses database ini, kita memerlukan suatu koneksi, yang contohnya yaitu adalah ODBC, Open Database Connectivity, yang menyediakan API atau Application Programming Interface atau JDBC, Java Database Connection, yang digunakan program klien Java untuk akses DBMS. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari single tier yang berupa program. Nanti kita akan membahas contoh-contoh dari single tier. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu adalah contoh-contoh dari single tier. Di sini saya menyiapkan aplikasi SAMPP untuk local hostnya dan Sublime Text untuk tempat kita edit scriptnya. Jadi di localhost ini saya sudah menyiapkan satu database dengan nama akademik. Nah, di dalam akademik ini terdapat tabel prodi. Nah, dalam tabel prodi ini terdapat ID prodi, kode prodi, nama prodi, dan akreditasi. Nah, sekarang kita coba untuk memunculkan tabel ini di localhost kita. Untuk memunculkannya, kita menggunakan ini dulu, untuk koneksinya. Kita menggunakan koneksi untuk MySQL, yaitu MySQL Connect, hostname, username, password, database namanya. Nah, untuk hostname-nya localhost, username-nya root, passwordnya kosong, dan database-nya namanya akademik, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, berikutnya kita akan memunculkan tabel yang tadi sudah saya buat tadi. Jadi untuk memunculkannya kita memerlukan koneksi ke database. Nah, berikutnya ini adalah perintah untuk memunculkan database, untuk memunculkan tabel prodi, yaitu select bintang from data prodi. Nah, di sini kita akan memunculkan ID, kode, nama prodi, akreditasi, aksi. Oke, kita cek di COD1 tadi namanya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi tadi yang database yang sudah kita buat itu sudah muncul, yaitu perkebunan, MI, akreditasi C, B. Itu sudah muncul. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuat satu tombol untuk menambah datanya. Nah, untuk menambah datanya kita memerlukan tabel untuk tambah atau input. Nah, untuk input ini kita menggunakan array. Jadi kode prodi, nama prodi, akreditasi. Karena tadi ID prodinya udah auto increment, jadi nggak perlu diinput lagi ya. Nah, untuk input data prodi ini, kode prodi ini tipenya teks, namanya kode prodi. Nah, sama semua seperti yang tadi. Kita cek di localhost apakah muncul. Nah, ini tabelnya udah muncul ya. Udah muncul, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengisi kode prodinya 999, nama prodinya akun, akreditasinya A. Kita cek apakah masuk. Oke, jadi ini udah masuk ya. Nah, di database juga pasti sudah masuk. Kita refresh. Nah, ini udah masuk akun A. Oke. Berikutnya kita akan memunculkan tabel untuk mengedit. Nah, untuk tabel untuk mengedit ini kita memerlukan satu tabel edit. Nah, nih edit.
Jadi select bintang from data prodi where ID prodi sama dengan ID. Kita edit. Ini sama kayak tadi. Tinggal kita lihat hasilnya. Tiga. Nah, ini udah ada kan aksinya untuk edit. Coba kita edit untuk yang akun tadi. Kita edit jadi aktasinya jadi C, kode prodinya jadi 888. Kita simpan. Oke, ini jadi muncul ya untuk kodenya 888, nama prodinya akun, aktasinya jadi C. Oke, jadi berhasil. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk aksi ini ada untuk tombol untuk menghapus. Kita coba untuk menghapus. Jadi kita tambahkan lagi untuk hapus. Input, edit. Nah, ini hapus. Sama aja kayak yang tadi, cuman untuk hapus dia menggunakan perintah delete from data prodi. Kalau tadi yang update, dia menggunakan query-nya update data prodi, set kode prodi berapa itu untuk mengupdate, dan untuk menghapusnya kita menggunakan perintah delete from. Kita coba apakah berjalan. Tadi COD 4 kita coba. Nah, ini sudah ada kan tombol untuk hapus. Kita coba untuk hapus yang akun tadi. Hapus. Oke, ini untuk konfirmasi ya, hapusnya. Kita hapus. Nah, jadi sudah nggak ada ya yang akun tadi. Jadi untuk akun tadi sudah kita hapus. Berikutnya kita akan mengubah tampilan tabel ini agar lebih sedikit terlihat menarik ya. Jadi kita gunakan CSS. Kita menggunakan CSS. Oke, kita menggunakan CSS. Ini adalah CSS-nya untuk H2, tabel TH, terus segala macamnya ini udah kita atur. Nah, ini adalah ininya. Jadi kita sini cantumkan linknya ya. Jadi style.css. Kita buka, apakah berhasil? Nih, COD prodi kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Simple tapi menarik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.